Ya pemirsa, pasca kecelakaan bus pariwisata di jalur Bromo, Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara tambahan di lokasi kejadian pada Senin pagi. Olah TKP yang didampingi Direktur Utama Jasa Raharja ini untuk melengkapi olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jatim dan Polres setempat. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian, ada reporter Farid Falevi untuk memberi laporan selengkapnya. Rekan Farid, silakan laporan Anda selengkapnya. Selamat siang pemirsa, dapat kami laporkan update atau perkembangan kecelakaan lalu lintas di jalur Bromo, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, di mana bus yang membawa rombongan Rumah Sakit Bina Sehat Jember mengalami kecelakaan tunggal di jalur Bromo ini. Setelah sebelumnya atau pada Minggu sore kemarin, Ditlantas atau Ditgakum Ditlantas Polda Jawa Timur melakukan olah tempat kejadian perkara. Pada hari Senin ini, giliran Ditgakum Korlantas Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP lanjutan begitu. Olah TKP lanjutan ini tetap menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis dan kamera 3 dimensi, baik pengambilan gambar atau secara visual dari bawah begitu, dan juga menggunakan kamera drone atau dari udara. Saat ini pemirsa, saya berada di sekitar TKP, tepatnya di TKP kecelakaan bus di Desa Botok, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Di belakang saya ini pemirsa masih berlangsung begitu olah TKP lanjutan yang dilakukan oleh Ditgakum Korlantas Mabes Polri. Diperkirakan olah TKP ini akan selesai hingga 2 jam ke depan gitu. Dan ini memang olah TKP ini diperlukan dikarenakan memang untuk mengetahui dari mana awal bus dugaan remblong ini hingga berhenti menghantam batas atau batas pembakar pembatas jalan begitu. Olah TKP lanjutan ini dipimpin langsung oleh Dirgakum Korlantas Mabes Polri, Brigjen Pol Faisal, dan didampingi oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Iriani, dan hingga kini polisi juga belum bisa menentukan tersangka dalam kecelakaan ini. Nanti tersangka akan diumumkan setelah hasil dari TAA baik yang dilakukan oleh Mabes Polri maupun Polda Jawa Timur dan Unit Gakum Polres Probolinggo selesai melakukan analisis dan pemeriksaan. Hingga saat ini juga sudah ada 8 saksi yang sudah diperiksa begitu, baik dari penumpang, warga maupun dari sopir maupun kernet bus itu sendiri. Berikut ini petikan wawancara dari Dirgakum Korlantas Mabes Polri, Brigjen Faisal, dan Direktur Utama Jasa Raharja, Ibu Dewi Iriani. Berikut petikan wawancaranya. Hari ini akan memantapkan atau melengkapi kekurangan yang kemarin, sehingga nanti kami akan bisa mengambil suatu kesimpulan terkait masalah bagaimana proses terjadinya laka, apakah itu karena akibat dari rem yang kurang berfungsi secara normal atau ada hal-hal yang lain, termasuk nanti menentukan siapa yang bersalah dan sebagainya. Intinya kami mohon dukungannya dari teman-teman media, mudah-mudahan kami bisa segera merampungkan kegiatan pada pagi hari ini sampai dengan siang hari ini, dan nanti akan dilakukan dengan kegiatan FGD, teman-teman dari Disub, kemudian dari APM, termasuk dari owner perusahaan juga akan kita panggil, kita akan periksa, sehingga nanti akan dapat suatu kesimpulan yang semuanya bisa kita rangkum, sehingga bisa menjadi suatu masukan terhadap nanti kejadian ini atau lokasi ini. Apakah perlu ada rekayasa, perlu ada penambahan rambu, dan juga perlu kegiatan-kegiatan yang lain yang melibatkan pemerintah daerah. Polres Probolinggo atas bantuannya sehingga para korban dapat cepat tertangani dengan baik. 8 korban meninggal dunia
semuanya sudah dibawa ke Jember dan kami akan dengan Padidakum nanti akan ke sana untuk menyerahkan santunan. Masing-masing korban meninggal dunia nanti akan mendapat santunan sesuai dengan undang-undangnya 50 juta rupiah, dan yang luka-luka ada 22 orang tidak salah masih di rumah sakit. Baik, sementara itu Mirsa, hingga saat ini masih ada 2 korban yang dirawat di rumah sakit, di 2 rumah sakit maksud kami di Probolinggo. 1 korban dirawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo atas nama Betty Nur Cahya, 33 tahun, salah satu penumpang asal Jember begitu, dan 1 lagi Al-Bahri merupakan sopir dari bus yang dirawat di Rumah Sakit Arozi Kota Probolinggo. Total ada 8 penumpang dalam kecelakaan ini dan 22 orang masih dirawat di rumah sakit di Jember. Demikian laporan dari Probolinggo, kembali ke studio.